Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah memberikan tugas kepada hambanya dengan khasiat dan hikmah untuk kebaikan makhluknya. Di zaman sekarang ini sangat mengkhawatirkan, di mana banyak muslimin melakukan perbuatan fahsya'i wal mungkar. Yang ditakutkan akan menjadi sebuah kewajaran yang dibiarkan karena kebiasaan yang berlanjut. Karena itu hakikat sholat yang didapatkan seseorang dapat mencegahnya dari perbuatan buruk. Syekh Ibnu Athaillah, seorang ulama besar dan seorang sufi terkenal, dengan kalimat hikmahnya yang mendalam, mengatakan tentang kekurangan sholat. Pertama, mengetahui pemahaman tentang hakikat sholat fardu. Sholat sebagai tempat bermunajat yang paling baik, penyucian hati dari kotoran dosa, pembuka pintu kegaiban, juga sebagai lapangan yang luas, berbagai cahaya ilmu batiniah. Kedua, mengetahui mengenal hakikat diri. Melalui sholat, keadaan seseorang dapat diukur melalui sholatnya. Jika seseorang sholat, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, suatu kenikmatan ibadah, dan ketenangan lahir batin, berarti ada penyakit, entah itu sombong, ujub atau kurang adab. Ketiga, mengetahui apa saja implikasi atau peran sholat dalam kehidupan. Setiap sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tidak bisa disebut sholat menurut Syekh Ibnu Athaillah. Seberapa lama pun seseorang sholat, jika mendapat musibah masih gelisah dan mendapat kebaikan, ia masih kikir, berarti ia belum benar sholatnya. Tidak ada sholat bagi seseorang yang mengerjakannya tanpa ruh batiniah yang lalai mengingatnya. Sehingga wajar apabila masih banyak hati yang berpenyakit gelisah karena rezeki ataupun musibah, sebab sholat yang dikerjakannya belum ditunaikan dengan sempurna secara lahir dan batin. Maka dari itu sholat sangat berperan terhadap tingkah laku kehidupan seseorang, yaitu untuk dapat bersikap benar dalam pandangan Allah dan baik kepada sesama manusia. Sebagai makhluk yang dibekali dengan nafsu, menjadi hal yang wajar ketika manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, atas kehendak Allah, keinginan manusia tersebut ada yang mudah diperoleh, ada pula yang sulit. Manusia hanya bisa berencana, sedangkan ketentuan tetap di tangan Allah. Untuk mempercepat terkabulnya segala keinginan, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat. Sholat yang hukumnya sunnah ini pada dasarnya sama dengan sholat lain dan bisa dikerjakan di waktu kapan saja. Wastainu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat sunnah hajat adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berwudu lalu sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah akan memberikan apa yang ia inginkan cepat atau lambat. Di dalam kitab Al-Fawaid fi Sholah wal Awaid, karya Syekh Shihabuddin bin Ahmad bin Abdul Latif Al-Yamani, dan kitab Adairobil Kabir, karya Syekh Ahmad Adairobi, di dalam kitab tersebut membahas tentang faidah salah satu sholat sunnah hajat Nabi Khidir yang sangat luar biasa, di mana sholat sunnah hajat ini sanad ijazahnya bersambung hingga kepada Nabi Khidir. Syekh Muhammad bin Darus Tuwai berkata bahwa saya pernah membaca sebuah kitab karya Imam Syafi'i yang ditulis sendiri oleh beliau. Di dalam kitab tersebut ada sebuah judul
Sholat sunnah hajat untuk mencapai 1000 macam keinginan. Sholat hajat ini diajarkan oleh Nabi Khidir kepada sebagian ahli ibadah. Tata cara sholat sunnah hajat ini sama sebagaimana sholat sunnah hajat pada umumnya. Namun hanya ada perbedaan dalam bacaan surah pendek setelah Al-Fatihah dan beberapa wirid yang harus dibaca setelah salam. Niat sholat sunnah hajat ini juga sama, yaitu usoli sunatal hajati rokataini lillahi ta'ala. Adapun tata caranya, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Lalu setelah salam melakukan sujud. Sujud ini dilakukan di luar sholat dan langsung setelah salam dengan membaca sholawat, tasbih, dan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dibaca sebanyak 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca sebanyak 10 kali. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dibaca sebanyak 10 kali. Setelah selesai membaca sholawat, tasbih, dan doa tersebut, serta masih dalam keadaan sujud, kita memohon kepada Allah tentang apa yang kita inginkan, dan boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing karena dilakukan di luar sholat. Ijazah sholat sunnah hajat dari Nabi Khidir yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Bahkan dalam penutup tulisannya tersebut, beliau menuliskan, "Tukdo hajatuka biisnillahi ta'ala." Dengan izin Allah, apa yang engkau inginkan akan dikabulkan. Sudah barang tentu, sebaiknya sholat sunnah hajat ini tidak hanya dilakukan 1 kali, namun lebih bagus bila kita bisa melakukannya beberapa kali dan dilanjutkan zikir atau wirid yang sering kita amalkan. Keberhasilan ilmu ini tentu tidak akan mendahului kehendak Allah, namun bisa memberikan kita sugesti untuk tetap berusaha, sebab hanya dengan usaha maka pertolongan Allah akan datang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.